Selebritis ID. Selebritis ID. Ngomong asik banget, terus nggak overthinking, jadinya setiap kita ngelakuin adegan tuh nggak banyak mikir, jadi mengalir gitu aja, jadi bener-bener sangat-sangat fun, bangun chemistry sama junior dan sama yang lainnya juga, nggak ada kendala sih. Aku tuh tipikal orang yang suka bercanda dan Prilly receh. Jadi ya udah otomatis kita bercanda mulu, ketawa-ketawa, kita ngobrolin apapun yang kita ngobrolin. Jadi ya udah dari sana chemistry. Pertama kali ini pertama kali. Awalnya emang kaget tapi akhirnya ujung-ujungnya aku malah banyak belajar dari dia. Apalagi junior saat adegan-adegan yang agak mulai romantis, pas adegan terakhir ada sisi ada mau kisah gitu, gimana itu ada perasaan wah nih, apalagi Prilly, seorang Prilly lu bilang ya. Gimana? Ya Jun, aku nggak banyak terima adegan gitu sih Jun. I'm just trying to be profesional aja. Yeah. Ngelakuin sini itu dengan profesional. Bahkan sebelum sini itu kita ngobrol dulu. Is it okay? Oke, kita lakuin ini ya, udah profesional. Udah gitu. Yeah. Just being profesional. Enggak lah, nggak latihan dulu lah. Kali. Langsung masa latihan. Tapi Kan saya tadi itu cuma pertama yang mereka berdua, ya kan? Iya. Ngapain latihan buset? Sejauh ini puas nggak dengan hasilnya gitu? Kalau aku tuh nggak bisa menilai film aku sendiri ya, karena bias pasti. Makanya aku tuh banyak banget nanya ke orang kayak gimana suka gak sama filmnya, Tapi sejauh ini mereka suka, dan tanpa aku tanya pun pas nonton mereka beneran ketawa, terus juga ketawa ngakak banget pas adegan yang komedi-komedi, terus pas adegan sedih hening gitu semuanya yang di barisan aku, dan sedih juga gitu. Jadi ya seneng banget sih melihat review penonton dan melihat reaksi teman-teman hari ini. Aku juga nggak ngerti ya, kayak dapet perannya tuh sakit, sedih, kisah cintanya tidak baik. Sampai kata temen aku yang di sebelah, kok lu kayak spesialis yang menderita terus, nangis terus. Yang nggak tahu dapet perannya kayak gitu, saya mau jalanin aja sebagai aktor. Jadi ya jalanin aja sih, dan emang kebetulan dapet perannya selalu kayak gitu. Ya nggak ada masalah sih. Dan jago juga sama hal itu ya. Dari berperan juga jadi guru untuk anak-anak kecil. Itu jadi salah satu cita-cita kamu yang misalnya belum terwujud direalisasikan di film itu gimana kan? Kamu pengen bikin rumah singgah segala macamnya. Aku kaget sih pas baca skenario-nya ada adegan itu. Jadi makanya aku sangat-sangat ngerasa Sienna tuh mirip sama aku gitu dari segi itunya, kayak dia suka ngajarin anak-anak, abis itu dia juga punya jiwa sosial, terus dia juga tipe orang yang kalau sakit nggak mau dikasianin, nggak bilang-bilang, pokoknya nggak mau kelihatan sakit gitu, padahal udah mau meninggal tetap yang kayak berusaha untuk kuat di depan mamahnya gitu. Itu salah satu kesamaan karakter ini sama aku, dan ya itu adalah salah satu passion aku juga. Aku suka anak kecil dan suka ngajar. Salah satu cita-cita aku pengen jadi guru TK, diperanin di situ juga, jadi enjoy banget. Pengen diwujudin nggak sih mungkin? Bunuh diri juga kan? Pengen diwujudin nggak nantinya jadi guru? Mau, semoga bisa ya. Lanjut S2 itu ya berarti ya? Iya. Prilly itu kan tadi sempat ada mau bunuh diri di dalam film ya. Nah, itu kan related, mungkin dulu pernah ada dengan isu-isu suicide. Enggak lah, jauh. Masalah aku sama masalah Sienna nggak ada apa-apa ya masalah aku mah. Aku dulu masih sangat kecil dan masih sangat belum dewasa menghadapi masalah-masalah yang ada. Kalau masalah Sienna aku pasti tidak akan relate, karena yang dia hadapi itu jauh lebih berat gitu, karena kan yang dia hadapi bermasalah sama dirinya sendiri ya, kayak dia organ tubuhnya ada yang tidak berfungsi, dia harus mengubur mimpinya dalam-dalam di saat dia masih muda, ditinggal sama papahnya gitu, hidup di ekonomi yang tidak begitu beruntung. Jadi ya nggak bisa disamain masalah karakter ini dan film ini sama masalah aku, jadi kayak nggak relate sih. Dan itu pun Prilly yang dulu ya. Prilly yang dulu lah, kalau Prilly yang sekarang dapat masalah, masa mau mengakhiri hidup, harus lebih bersyukur. Makanya kamu juga memanfaatkan hidup kamu ya untuk sekarang ini berarti. Betul lah, betul kayak yang tadi aku bilang gitu, pas selesai film ini aku sebisa mungkin ngabisin makanan gitu, karena sedih pas adegannya gitu, kayak nggak bisa makan cireng gitu, sesimpel nggak bisa makan gorengan gitu. Aku makan gorengan tiap hari, kadang juga nggak habis gitu. Jadi ya menghargai apa yang aku punya, menghargai waktu. Ya kadang kan kita suka benci sama hidup kita gitu ya, wajar, kayak I hate my life, atau aduh kenapa sih harus ada masalah ini gitu.
Nah sekarang jadi lebih dewasa menghadapinya karena banyak banget yang pengen bisa nafas dengan normal, pengen banyak yang bisa sehat gitu, yang bisa hidup normal tuh banyak banget gitu. Jadi kalau kita punya kehidupan yang normal, jangan nyerah karena dikasih ujian sama Tuhan gitu. Itu 12 keinginan Sienna itu menjadi sebuah cerita buat Glenn gitu. Jadi semua 12 keinginan Sienna sesuatu banget buat Glenn yang bahkan mengubah kehidupan Glenn, makanya jadi ceritanya Glenn itu. Iya, aku lihatnya. Nah, kalau kesempatan hidup yang kalian punya, mau apa sih? Pengen bermanfaat buat orang lain, itu kan termasuk. Iya. Prilly juga mau bikin sekolah, mau bikin rumah singgah. Sekarang gue lagi aktif-aktifnya jiwa sosialnya. Julian juga mungkin seperti apa sih? Ya kalau aku sih sebisa mungkin gimana kita bisa bermanfaat aja sih sebagai manusia gitu. Jadi nggak hidup buat diri sendiri gitu. Selain itu juga memaknai hidup untuk diri sendiri tuh lebih bersyukur lagi, lebih dimaknai lagi arti hidup itu gitu. Jangan banyak mengeluh, jangan banyak punya perasaan-perasaan yang nggak bersyukur gitu, karena apa yang udah kita punya itu harus disyukuri. Dan udah beruntung banget sih kita bisa berdiri di sini ya, bisa bernafas dengan bebas gitu, bisa hidup dengan normal, dengan sehat. Nah, Glenn kan ada netizen isunya bilang ternyata koneksinya bagus banget sama Billy. Apa mungkin ada sedikit chemistry cinta lokasi beneran? Aku sudah Enggak sih, cukup. udah nggak ada sama sekali kayak gituan. Aku anggap Willy ini udah kayak kakak aku. Jadi kita udah kenal juga 4 tahun lalu. Lebih, 5. Awal aku ke Jakarta kenal juga sama Willy soalnya. Jadi udah anggap kakak banget. Kayaknya aku sudah kayaknya aku bukan remaja lagi ya buat Cinlok. Kayak umur saya sudah 26 tahun gitu, kayak Cinlok, kayak itu kayak umur 18, 17 deh kayak Cinlok-Cinlokan gitu. Kayak umur 26 kita ke lokasi untuk kerja dan udah capek sama urusan kantor, nggak sempet Cinlok-Cinlok. Tapi kemarin sempat kejodohan juga, katanya dicariin jodoh sama Sandiaga Uno, gimana tuh? Sepelik itu. Doain aja semoga dapet gak sih? Doain lah. Menteri loh yang nyariin. Gimana sih Kak Prilly, Kak Glenn ini? Apa? Sosok junior. Sosok junior. Junior tuh orangnya yang paling aku suka dari junior tuh dia tuh orangnya slow banget gitu. Maksudnya bener-bener hidup tuh slow aja, nggak usah banyak pikiran. Nah itu jadi kebawa ke akunya, jadi positif gitu akunya. Misalnya aku capek, tapi gara-gara ngeliat junior yang masih kayak slow aja, jalanin aja gitu, akunya jadi oh iya ya, jadi nggak kepikiran untuk capek atau nggak kepikiran adegan itu. Misalnya kita adegannya susah, tapi ngeliat junior tuh santai, nggak banyak pikiran, jadi kita kayak ikutan santai gitu. Junior gimana Kak Junior? Sosok Prilly. Willy itu sosok yang dewasa, smart, and independent. Terima kasih. Turn up, let's go.